Selamat siang, Pak Erik dan teman-teman. Pada hari ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu manajemen risiko dalam pembelian di industri hospitality. Industri hospitality yang mencakup hotel, restoran, dan resort memiliki tantangan unik dalam hal pembelian barang dan jasa, mulai dari harga yang fluktuatif hingga masalah kualitas. Risiko pembelian dapat berdampak langsung pada kelangsungan operasional dan kepuasan pelanggan. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan bahas mengenai apa sih itu manajemen resiko. Secara umum, manajemen resiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi dampak resiko terhadap operasional perusahaan. Dalam konteks pembelian, resiko ini mencakup masalah terkait harga, kualitas produk, dan ketersediaan pasokan. Misalnya, dalam industri hospitality, restoran atau hotel seringkali bergantung pada bahan baku segar atau peralatan dengan kualitas tertentu. Jika ada gangguan dalam proses pengadaan, entah itu harga yang tiba-tiba naik atau produknya tidak tersedia, maka operasional bisa berhenti, bahkan mempengaruhi pengalaman tamu secara langsung. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam pembelian menjadi langkah yang strategis untuk memastikan kelangsungan operasional dan mempertahankan standar layanan. Untuk tujuannya sendiri, di sini saya ingin mengidentifikasi jenis-jenis resiko yang mungkin terjadi dalam proses pembelian, serta menawarkan strategi efektif untuk mengelola resiko tersebut. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga kualitas layanan sekaligus mengoptimalkan efisien operasionalnya. Berikut saya akan membahas 3 jenis resiko utama yang sering dihadapi dalam proses pembelian industri hospitality. Yang pertama adalah risiko harga. Fluktuasi harga adalah salah satu tantangan utama dalam pembelian. Harga bahan baku seperti sayur, buah, atau bahan import seringkali naik dan turun, terutama jika ada ketergantungan pada satu pemasok. Ketika harga naik secara tiba-tiba, perusahaan harus menanggung biaya lebih yang bisa mengurangi profitabilitas. Yang kedua adalah resiko ketersediaan produk. Resiko ini terjadi ketika produk yang dibutuhkan tidak tersedia atau pengirimannya terhambat. Misalnya, terhambat pengiriman bahan makanan segar dapat berdampak langsung pada menu restoran. Apalagi di masa pandemi, krisis pasokan global semakin memperburuk situasi tersebut. Yang ketiga ada resiko kualitas. Risiko ini muncul ketika produk yang diterima tidak memenuhi spesifikasi atau standar yang lebih disepakati. Dalam industri hospitality, kualitas adalah segalanya. Produk berkualitas buruk dapat merusak citra perusahaan di mata pelanggan. Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, diversifikasi pemasok. Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan adalah dengan bekerja sama dengan lebih dari satu pemasok. Misalnya, sebuah hotel dapat memiliki pemasok utama untuk bahan makanan segar, namun tetap memiliki pemasok cadangan untuk mengantisipasi situasi tersebut. Selain itu, membandingkan harga dan layanan dari berbagai pemasok juga membantu perusahaan mendapatkan penawaran yang terbaik. Yang kedua ada kontrak jangka panjang. Dalam situasi ini, di mana harga bahan baku seringkali berfluktuasi, kontrak jangka panjang dengan pemasok dapat menjadi sebuah solusi. Dengan kontrak ini, perusahaan dapat menjamin kestabilan harga dan ketersediaan pasokan selama periode tertentu. Hal ini sangat membantu dalam perencanaan anggaran dan menjaga kelangsungan operasional. Yang terakhir adalah pemantauan proaktif. Teknologi memainkan peran penting dalam manajemen risiko. Dengan memanfaatkan perangkat lunak manajemen rantai pasokan, perusahaan dapat memantau stok secara real time, melacak perubahan harga pasar, dan mengidentifikasi risiko sebelum menjadi masalah besar. Selain itu, membuat laporan risiko secara rutin membantu tim pembelian untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat bagaimana krisis pasokan bahan makanan akibat pandemi COVID memenuhi
dan mempengaruhi industri hospitality. Selama pandemi, banyak restoran dan hotel mengalami penundaan pengiriman bahan baku karena gangguan logistik global. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan kesulitan mempertahankan menu mereka atau bahkan harus menutup sementara. Namun, beberapa perusahaan berhasil mengatasi masalah ini dengan menerapkan strategis yang tepat. Seperti, mereka mulai bekerja sama dengan pemasok lokal untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pemasok global. Yang kedua, kontrak jangka panjang dengan distributor global juga dibuat untuk menjamin ketersediaan bahan baku meskipun situasi sedang sulit. Selain itu, mereka meningkatkan pemantauan stok harian untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup, terutama untuk produk-produk dengan masa simpan pendek. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana manajemen risiko yang baik dapat membantu perusahaan menghadapi situasi sulit dan tetap menjaga operasional berjalan dengan lancar. Sebagai kesimpulannya, manajemen risiko dalam pembelian bukan hanya lebih efektif untuk mengatasi masalah, tetapi juga langkah proaktif untuk mencegah risiko di masa depan. Risiko seperti fluktuasi harga, penundaan pasokan, dan masalah kualitas adalah tantangan nyata dalam industri hospitality. Namun dengan strategi yang tepat seperti diversifikasi pemasok, kontrak jangka panjang, dan pemantauan proaktif, perusahaan dapat meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Pada akhirnya, keberhasilan dalam mengelola risiko pembelian sangat berkontribusi pada kelangsungan operasional dan pengalaman pelanggan yang konsisten. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka selalu siap menghadapi perubahan dan tetap kompetitif di pasar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.